Mas, ini kok ada lilin di meja ini dalam rangka merayakan Natal. Selamat Natal ya sayang. Ngawur. Ini kan karena tadi di sini mati lampu toh. Kamu pikir biar romantis, Natalnya romantis gitu. Enggak, belum tak matiin aja. Selamat ulang tahun. Selamat Natal sayang. Selamat Natal. Yuk kita ngucapin selamat Natal buat dulur DTJ semua. Iya. Kami keluarga Alex Pujiwinarto mengucapkan selamat merayakan Natal bagi sedulur DTJ semua yang merayakan. Iya. Damai di hati, Damai di bumi, Gusti berkahi. Amin. Gitu, amin. Mas, sudah beberapa waktu yang lama kita itu dapat paketan loh Mas. Paketan Dari Mas Endi. Oh, Mas Endi yang dari Bekasi ya. itu toh. Itu belum buka toh? Belum. Aku nggak sempat buka. Sorry Mas. Maaf ya Mas Endi, belum dibuka. Terima kasih sekali. Ini loh Mas, aku nggak tahu ini isinya apa ya. Coba dibuka dulu. Malah ngerepoti Mas Endi ini kirim-kirim kayak gini. Apa ini? Kaos sih Mas. Mau tak gunting. Kaos. Oke, kaos. Wow. Nih, Mas Alex. Tangan kiri sayang. Wow. Ini buat aku apa buat kamu ini? Buat saya aja. Nah, kita ini aja pingsut aja. Ya, Nah. gunting batu kertas. Gunting satu kertas tuh yang gimana sih? Yang gini gunting, gini batu, gini kertas. Oke, yuk gunting batu kertas. Dadah. Menang aku, kepotong berarti buat aku. Tapi aku boleh pinjam tau. Salah. Oke. Soalnya satu ukuran. Iya. Wow, kita dapat stabilizing gimbal. Ini Brika Nova. Ini stabilizer itu loh Mas yang buat HP. Terima kasih Mas Terima Endi. kasih. Ini gimana cara pakainya? Ya nanti dipelajari, Desa. Gimana? Kacau. Desa banget. Terima kasih Mas, nanti tak pelajari ini cara pakainya ini kayak gimana. Terima kasih sekali loh Mas. Bagus banget. Mas, kan beberapa hari, kayak 2 hari yang lalu ya, jenengan itu kan tidur, terus mimpi. Loh, ini berarti mau bikin konten ini? Oh. Ya, salam dulu berarti. Oh gitu ya. Salamnya gimana toh? I love you. Itu punyaku, yang punyaku itu. Salam Lestari. Oh, gitu ya. Oke. Oke ya, 1, 2, Mas asap itu ya. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Oke, lanjut ya Mas ya. Ya. Kok panas banget ya? Soalnya habis hujan loh. Bukan, karena kita berdekatan. Oh gitu. Iya, kalau kita berdekatan tuh Ada efeknya. hot. Masuk sih? Mas lanjut pembahasan yang tadi ya. Kan jenengan 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu tidur mimpi. Pas kebetulan aku kan lagi setrika itu. Nah jenengan kok mimpi nggak tahu lindur ya Mas, kayak gitu menghigau gitu loh. Itu entah karena jenengan mimpi apa, itu jenengan gini, oh
Apa Jel? Ayo mimpi basah apa gimana? Biasa, malah sempat ini mimpi basah. Kita kan habis berkegiatan Mas, kenapa masih bermimpi au? Ngawur kamu. Coba ceritain itu mimpi mimpinya apa? aku malah gak menyenangkan yo. Lah mimpi apa kan aku nggak tahu, jadinya kan nggak cerita. Ya karena mimpinya itu nggak bagus juga ini ya. Apa ya? Dari mimpi itu aku kan banyak berpikir karena itu kejadian dalam mimpi itu nggak pernah aku alami gitu loh. Kejadian nyata atau dalam mimpi? Kejadian di mimpi itu aku nggak pernah ngalami di dunia nyata. Oh gitu. Akhirnya kan aku banyak berpikir gitu loh. Ini piye toh kok bisa begini nih? Ini bener apa enggak gitu. Lah emang mimpi apa tuh? Mau tahu? Ya aku kepo lah. Kepo apa? Kepo banget. Kepo banget pol-polan. Kamu tahu yang namanya Wewe nggak? Wewe Gombel Ya. yang suka nyulik anak-anak itu. Ya. Itu kan tua Mas. Kebanyakan. Tua. Kan kalau suka anak-anak itu kan biasanya yang STW agak tua gitu kan. STW cenderung ketua, bukan yang muda dewasa muda gitu. Jadi aku mimpi sedang berjalan-jalan. Terus aku lewat di dekat satu rumpun bambu. Jadi bambunya banyak gitu ya. Itu kayak pedesaan gitu jalan-jalannya. Enggak, ini jalan-jalan di apa ya di kayak hutan semak belukar gitu loh. Tapi di situ ada rumpun bambunya. Jadi nggak ada rumah di situ. Nah, begitu sampai di rumpun bambu itu ada yang manggil, "Mas," gitu toh. Aku noleh. Nah, rumpun bambu itu berubah menjadi rumah gitu. Oh gitu. Iya, tapi rumah Modelnya kayak gimana? rumah desa. gitu. Iya, rumah desa. Dari Pakai bambu gitu atau anyaman bambu gitu. Nah, ya. Gedek gitu loh. Gedek. Gedek. Jadi aku bilang ini apa, rumah ini sederhana karena gedeknya itu nerawang. Nerawang itu berarti sinar itu bisa masuk. Bisa. Nah, karena itu Atapnya apa Mas? atapnya aku nggak lihat. Oh enggak. Jadi yang kelihatan apa rumahnya itu dari gedek. Aku nggak apa mengamati atapnya. Berarti malam ya kalau cahaya. Sore. Oh sore. Sore. Jadi sore aku jalan gitu ya. Nah terus disuruh masuk. Aku langsung sadar bahwa itu bukan manusia kan gitu. Kok bisa? Lah karena rumpun bambu tadinya kelihatan rumpun bambu, ketika dia manggil noleh itu rumah. Enggak. Masalahnya gini loh Mas. Kan kadang kita itu bermimpi kan tidak bisa, oh ini bukan manusia, oh ini gitu loh. Jadi kita kan aku kalau mimpi itu Alurnya. aku bisa ini kok lucid dream kok. Jadi aku tahu bahwa itu mimpi gitu. Tapi dalam mimpi yang itu aku nggak merasa itu mimpi gitu. Jadi seakan-akan itu beneran aku jalan-jalan sore-sore terus kalau orang Jawa bilang diampir disuruh mampir gitu. Monggo Mas mampir. Enggak, Mas. Ayo mampir sini gitu loh. Bukan langsung monggo Mas mampir gitu. Terus. Kamu kayaknya gimana deh? Ini WC-nya tuh tuwek yo. Elek. Enggak, kan ada toh yang STW tua itu masih cantik gitu. Lah wewe aja kalau mau juga bisa menyerupai cantik. Gitu. Tapi itu tua. dia nggak malah jadi mau ketemu jenengan gitu, nggak malah jadi enggak itu muda gitu, enggak. cantik. Enggak, jadi tetap tua. Nah, terus dia mengajak aku masuk. Nah, terus ditawari minum, dibuatkan teh. Aku nggak mau minum. Nah, terus Soalnya tahu kalau itu bukan manusia. tahu sekali, wong tadinya bambu jadi rumah kok. Nah, terus ini waktunya jalan terus kita ngobrol sambil minum itu. Dia yang minum loh ya, aku nggak minum. Ngobrolin apa?
Aku sudah nyangka. Pasti tanya ngobrolin apa. Loh, ya iya no, aku ya kepo toh ngobrolin Ya apa. sekitar sudah lama tinggal di sini, Mak. Aku kalau manggil dia itu Mak. Oh gitu. Oh ya sudah lama. Itu terus dia bilang sering lihat aku lewat jalan-jalan. Terus aku tanya juga kenapa aku disuruh mampir. Terus kayaknya dia bilang itu gini loh. Intinya itu aku itu tanpa ramah, tidak memusuhi mereka gitu loh. Tidak berbahaya bagi mereka. Jadi makanya diambil makanya diambil. Ya karena enggak melihat sesuatu yang mengancam dalam tanda petik. Jadi tidak ada saya tidak membaca adanya niat buruk pada dia selain sekedar silaturahmi. Sudah kita ngobrol-ngobrol itu sampai kemudian sudah menjelang malam. Jadi masih remang-remang itu. Nah, terus dia bilang, aku tak masak sih ya, aku tak mangan, intinya gitu. Dia mau makan. Lah kalau saya mau dimasakin mau dimasakin sekalian gitu. Pasti enak, dia bilang gitu. Oh gitu. Mas, si emak itu emak ya? Jangan panggilnya emak ya? Itu tinggal sendiri apa? Sendiri. Oh sendirian. Sendirian. Punya anak? Nggak ada di situ. Rumahnya cukup besar lah untuk tinggal sendiri. Gitu. Kamarnya cuma satu memang. Oh, gitu. Jadi ini ya kayak gini. Jadi kita ngobrol di sini ini kamar. Kelihatan kalau itu kamar itu. Tapi yang namanya wewe udah pakaiannya itu kumel. Bau mas, enggak mas? Bau. Oh. Dan rumahnya itu juga kotor. Jadi penuh sampah-sampah itu loh. Penuh sampah-sampah. Mas, sampahnya itu jenisnya kayak apa mas? Sampah plastik, apa daun-daun, apa bekas semua sampah ada. Apa? Semua sampah ada. Jadi plastik di situ ada, ember rusak ada, terus baskom yang dari logam itu, dari seng apa itu yang sudah bolong-bolong jadi kayak buangannya orang, itu juga ada di situ. Jadi di sudut sana itu ada bekas ember, bekas ciduk, ada apa gitu. Oh, gitu. Plastik apa gitu. Buat apa ya? Iya nggak tahu. Nyusuh ya kalau nyusuh. Kalau orang Jawa bilang dia nyusuh. Gitu. Jorok ya, jorok. Ya, wewe itu ya. Cuman ngobrolnya ramah, tapi perilakunya jorok. Oke, terus dia pergi ke dapur. Jangan masih di ruang tamu. Iya, aku masih di ruang tamu itu sendirian. Nah, terus abahnya itu dia manggil orang. Aku harus mangan dan sebagainya itu ya. Jadi aku belum duwe lawuh. Kayak ngobrol sama tetangga gitu. Iya, kayak ngomong sama tetangga, tetapi dia ngomongnya seperti dekat. Seolah-olah itu di hadapannya. Padahal tadi aku lihat kan tidak ada rumah yang lainnya. Iya. Jadi ketika dia mau menyiapkan makan itu, dia ngomong seperti ngomong sama sesuatu, atau kalau aku bilang seseorang kan sewewe. Sewewe. Tapi yang datang bukan wewe kok, anak-anak. Anak-anak kecil gitu ya. Tapi bukan tuyul. Kalau tuyul kan aku tahu itu gundul dan sebagainya. Enggak. Jadi anak-anak ya kayak anak-anak biasa itu, cuman mereka pakaiannya yang mirip-mirip dia itu, jadi gombal semua. Tapi anak-anak aku nggak tahu ini anak-anak ini dari mana. Mas, apa mungkin anak-anak itu anak-anak yang diculik sama Mak Wewe itu? Nggak ngerti aku, mungkin juga. Jadi mungkin itu adalah tadinya anak-anak manusia yang kembali ya. Yang kemudian ditawari makan dan sebagainya mau kan, mereka jadi siluman gitu kan. Nggak kembali. Iya, jadi asalnya manusia hidup di dunia mereka kan berubah dari situ.
Mas. Mungkin seperti itu, dan aku kan juga nggak tanya. Nah, setelah dia ngomong begitu, anak-anak itu bergiliran datang. Tahu bahwa apa? Enggak. Takir. Takir itu apa? Takir itu semacam wadah yang dibuat dari daun. Nah, itu berisi darah. Darah. Iya. Itu darah cair itu. Darah cair. Terus buat apa, Mas? Nah, tadinya kan aku duduk sendirian itu. Nah, ketika ini anak-anak datang bawa takir, ini aku Pada hilir mudik gitu. datang. Banyak Ya, Mas anak-anaknya. banyak, tapi datangnya bergantian. Nah, ya maksudnya hilir mudik. Iya, hilir gitu mudik. kan. Ya, itu kan bawa takir, nanti pulang. Ada lagi yang datang itu, dan si emak itu selalu bilang kurang aku mau tamu gitu. Gitu. Jadi aku punya tamu, ini kurang gitu, intinya gitu ya. Nah, aku kan penasaran, aku ke sana ke dapur. Jadi aku melangkah ke dapur dan aku melihat itu isinya darah cair. Di panci gitu, taruh di Di panci. takir. Nah, kemudian dia punya semacam piring atau cobek, tapi dari tanah liat, bukan yang dari batu. Iya. Nah, itu ditaruh di situ. Sud, gitu. Jadi takir ini datang dituang. Dituang di situ. Sedikit. Ini piringnya beberapa loh ya. Oh. Tuang, ini dituang. Berarti kayak bikin serabi gitu ya modelnya. Bukan. Lebih tepatnya kayak lapis. Oh, iya. Kan ini datang satu. Nah, ini dituang. Oh, nanti kan kalau ini sudah agak terus dia ambil ditambah kipas. lagi. Ditipasin. Jadi gini nggak dimasak ini. Oh. Ditipasin. Nanti agak kering dia. Nah, sebelum benar-benar kering ini datang Tambah lagi. Kasih lagi. Jadi karena ini setengah kering, terus dikasih lagi. Nah, ini jadinya kan kayak lapis. Iya, kayak lapis berarti Iya. ya. Lapisannya 3 kira-kira. Iya, 3. Itu ada berapa ini Mas? Berapa cobek? Cobeknya mungkin sekitar 5 ya. 5. Berarti cobeknya cobek kayak cekung gitu ya? Ya. Cobek cekung gitu kan. Nah, itu setelah selesai semua, dia ambil pisau, itu diiris-iris. Kotak-kotak itu kira-kira ya hampir itu kira ya segini lah kira-kira ya. Terus dia taruh dari cobek itu, dia ambil ditaruh di atas daun jati itu. Jadi takirnya dari daun pisang, terus itu ditaruh di tanah itu tadi, ditaruh di daun jati. Ya sudah, ini makanannya. Terus dia bilang, nek masih mau makan, tak goreng. Oh, berarti mereka makannya tuh kayak gitu toh. Tapi kalau jenengan mau digoreng. Iya. Tapi nggak ada bumbu. Cuman kayak gituan toh. Itu darah manusia apa darah hewan atau Darah darah sapi. apa Mas? Dia Darah bilang sapi. darah sapi, ini darah sapi. Jadi dia mungkin dapatnya dari tempat penyembelian itu toh. Itu kan mengucur itu. Tuh kan kalau sedulur-sedulur yang Islam kan darah itu nggak dimakan toh. Mas, si emak wewe itu makannya pakai sendok apa daun pisang sing dibikin suruh itu? Kan zaman dulu kan makanya pakai gitu ya. Suruh gitu atau gimana Mas? Enggak pakai tangan. Jadi itu kayak lapis itu. Oh, jadi langsung gini. Jadi darah ini beda dengan yang dijual di pasar-pasar loh. Kalau yang dijual di pasar itu kan hitam. Iya, kotak hitam ya. Iya, hitam itu karena dicampurin kan, ada campurannya itu. Oh itu dicampurin, Iya, enggak murni. Enggak murni. Oh, gitu. Itu dicampurin tepung apa dicampurin apa gitu. Kalau yang punyanya Mak W ini murni, gak ada campurannya. Merah gitu. Iya, merah tua. Ih, Jadi ketika kering itu bukan jadi hitam, tapi merah tua.
Wah, ya nggak tega mau Nggak makan. tega. Terus yang biasanya dijual di pasar pun kan biasanya juga sudah direbus juga. Jadi cara makannya kan tadi kan aku bilang ditaruh di daun jati. Daun jati. Nah, daun jati itu kan menyerap Air ya. airnya. Jadi dia kering, nah itu kering diambil ini dimakan. Itu mak we-nya nggak manggil anak-anak kecil-kecil itu yang enggak, bawain dia itu. Ya, dia makan sendiri. Kan banyak Mas kalau ada beberapa Kan setelah itu. memberi itu mereka pulang. Jadi mereka hanya dipanggil untuk memberikan Oh, darah kayak itu. kayak mengkode aku mau masak. Sini mana bahannya cariin gitu ya. Iya, iya. Terus apa nggak kenyangan itu banyak kayak gitu dimakan sendiri? Tidak lah, dia ketika itu makan sekitar 2 apa 3 itu. Jadi itu sepertinya itu tidak untuk sekali makan. Gitu. Lah. Atau mungkin juga Ulangi. ketika aku sudah pulang. Ulangi atau Mungkin juga ketika aku sudah pulang, barulah anak-anaknya. oh diajak makan, iya bisa juga. kayak menghormati tamu Iya, ya masih ada iya. tamu gitu ya. Betul, betul. Nah pas jenengan itu ditawari, jenengan menolaknya bagaimana jawabnya Mas? Dawong teh aja nggak saya minum kok. Ya tinggal bilang enggak aku nggak makan di sini. Gitu. Dan dia juga nggak maksa. Gitu. Cuman setelah mimpi itu kan aku nggak langsung cerita ke kamu karena aku mikir gitu loh. Mikirnya begini, kan aku pernah entah itu halusinasi, entah mimpi, entah beneran merasa masuk ke desa gaib. Yang aku lihat di sana banyak sekali serangga. Setauku itu makanan mereka. Baru tahu kalau ada yang makan darah. Gitu. Mungkin jenisnya beda kali Mas. Jenis Gini. hantungnya. Kita ini makanannya cuma nasi, apa doyan steak, apa. Ya macam-macam, ada yang makan nasi, ada yang makan steak. Aku simpulkan begitu, mereka juga makan macam-macam gitu. Salah satunya si darah ini, tapi dari mimpi itu aku punya dugaan karena ini kan mimpi ya. Jadi ini kan tidak bisa saya artikan sebagai satu peristiwa gaib juga enggak gitu. Mungkin seperti itulah gitu. Mereka juga makan darah. Mas, tadi kan jenengan tak tanya, si emak ini kan tinggal sendiri atau ada temennya? Tinggal sendiri. Nah, tinggal sendiri. Itu ada kemungkinan nggak si emak itu punya anak yang sudah dewasa? Kalau anak sudah dewasa itu kan mungkin bekerja di mana atau punya tempat Ya tinggal aku kan yang nggak tahu. lain. Emangnya aku pegawai sensus. Kamu itu aneh-aneh aja. Maksudku tuh gini loh ya, saya Hanibani Switi. Maksudnya tuh gini loh. Jenengan kenapa kok diperhatikan terus? Oh ini orangnya ramah, kayaknya tidak berbahaya. Akhirnya kan ditawari untuk mampir. Ini mimpi. Iya, mimpi. Iya. Aku tahu ini mimpi. Kan ditawari makan. Apa jangan-jangan itu jenengan mau dinikahkan sama anaknya? Soalnya gini loh. Sek. Lain kali aku kalau mimpi aku mau gelut aja sama mereka gitu. Loh, ya nggak gitu juga kalau saya. Aduh. Maksudku tuh gini, jenengan kan tadi kan gini ya, bilang. Jadi antara mimpi atau setengah sadar, jenengan kan pernah 2 kali masuk ke desa gaib. Ya. Lah, ini kan juga mimpi atau mungkin jenengan itu dalam apa ya tidurnya itu bergerilya ke astral. nah itu lo masuk ke dunia mereka gitu kan. Nah terus yang mau aku tanyakan ya aku heran juga sih gini loh, jenengan itu kok masuk ke desa gaib 2 kali itu mau dijadikan mantu, terus masuk ke alam mimpi atau astral itu juga
emaknya itu kok baik banget sama jenengan, jangan-jangan juga punya anak mau dijadikan mantu. Untung ini hari Natal, damai di hati, damai di bumi. Aku nggak tahu dia punya anak apa tidak, terus anaknya berapa, perawan apa janda, aku juga nggak tahu dan tidak mau tahu. Tapi mimpiku cuma begitu. Lah nggak nanya-nanya. Lah ngapain nanya-nanya? Lah berarti jenengan habis ditawari itu nggak mau terus jenengan pulang. Dia nggak masih ngobrol, akhirnya karena sudah malam aku pamit. Nah waktu mau pamit itu dia selalu bilang jangan kesusulah, jangan tergesa-gesa. Oh kayak ditahan gitu ya? Kayak ditahan, tapi nahannya tidak dengan kekerasan, tapi ayo ngobrol lagi, intinya gitu. Akhirnya kan jadi gelisah. Nah itu yang kamu dengar sebagai aku melarang, kira ngapain? Kirain mimpi. Baunya aja nggak enak. Tapi kan popok wewe itu kan sekti. Lah kan cuma mimpi. Siapa tahu kan nanti dipinjemin popoknya. Kalau dipinjemin itu aku bisa nggak kelihatan, kamu tak ini gini. Kamu tak gelidikin. Gemes aku. Oke, kita sudahi dulu sih cerita si emaknya itu ya. Syukur. Kita ke Berarti itu. salah Lestari. Bukan. Lah kok Ya itu kan aku penasaran sama jenengan 2 kali masuk ke desa gaib itu loh Mas. Itu kan jenengan mau dinikahkan, mau dipek mantu. lah kan aku nggak ingin mereka yang Iya ini. masalahnya gini loh, padahal kan kalau dilihat jenengan itu kan juga keren juga enggak. Loh, iya loh fotonya loh, zaman dulu itu loh keren juga enggak gitu loh. Terus Termasuk pelecehan suami ini. bukan sayang. Pelecehan suami gimana ini? Ini bukan pelecehan. Terus kalau dari favorit wanita itu kan jenengan kan juga tidak favorit gitu loh. Syukurlah. Tidak gagah, tidak nggak kekar kan gitu. Kalau aku gagah tinggi kekar aku malah repot nanti. Nah ya makanya jangan wis gini baik. Itu loh. Nah, aku kan juga penasaran, karena penasaran nah aku browsing-browsing gitu loh Mas. Browsing-browsing cowok yang disukai sama jin. Segitunya kamu. Iya. Aduh. Beneran, aku tuh sampai browsing-browsing terus itu tuh ciri-cirinya itu tuh kayak apa gitu loh Mas. Mas, dari hasil aku browsing-browsing laki-laki yang disukai jin ya, itu tuh Mas ada 10 apa ya? Itu aku ini mau mengajukan pertanyaan nih sama jenengan. Tolong dijawab yang jujur, janji sih. Ayo, mana? Mare sini re. Janji, ya. Oke, nomor 1 Mas, itu merasa diikuti kemanapun pergi. Itu jenengan ngerasa kayak gitu enggak sih? Merasa diikutin kadang-kadang. Kadang-kadang merasa ada yang ikutin gitu. Oh gitu. Tapi tidak kemanapun aku pergi gitu. Tapi kayak ngerasa diikuti gitu. Dan jenengan ngerasa itu jin perempuan gitu atau Enggak selalu. laki-laki? Enggak selalu. Kayak waktu kita mendaki di Rogo Jembangan itu, itu cowok. Mbah-mbah ya. Yang mbah tua itu, yang sempat dilihat Garuda itu. Betul. Berarti emang ngerasa sebelum kejadian 2 kejadian itu. Sejak kecil berarti ya. Berarti sebelum ya. Sejak kecil. Sejak jenengan bisa sering melihat yang tidak kelihatan. Bukan sering, kadang-kadang melihat. Nah, itu berarti juga merasa kalau kadang-kadang diikuti. Oh, gitu. Okay. Tapi yang ikutin tidak selalu cewek, kadang-kadang cowok juga. Oh, Aku malah tahu. ya kan maksudnya nggak hanya cewek yang suka berarti sayang, jangan itu kekerasan dalam rumah tangga. Kamu yang manas-manas yo. Oke, yang kedua ya, ini gairah tidak terkontrol. Yaitu AU itu. Ya enggak toh, kalau soal gairah tidak terkontrol itu kamu yang harusnya jawab.
Wes gak usah ngomong kamu penonton. Itu ya apa tidak sudah disimpan di hatimu. Lu kan nggak pas kejadian ini kan belum ketemu aku. Bukan, itu kan browsinganmu berarti laki-laki yang sering menarik bagi mereka itu berarti kadang-kadang gairahnya jadi tidak terkontrol. Gitu loh, terhadap perempuan gitu lah. Kamu gimana gitu loh. Iya kayak gitu. Ya kenapa kamu buka? Jelas Tidak terkontrol itu tiba-tiba terus di tempat yang kadang tidak semestinya. misalnya gimana? Berarti iya ya ini ya 2. Terus yang ketiga Mas, mengalami kerasukan. Lah kamu pernah lihat aku kerasukan apa enggak? Ya enggak. Ya berarti enggak. Yang ini poin 3 enggak ya? Lah pas sebelum kejadian itu pernah enggak kerasukan sebelum masuk ke desa gaib itu? Enggak ya? Enggak. Berarti Sejak kecil saya enggak pernah kerasukan. poin 3 no ya. Terus yang poin 4, saat bangun tidur merasa aneh. Maksudnya, Aneh tuh gini loh, kayak iya. kayak habis Aku melakukan sering gitu ada bagian tertentu yang beda gitu loh. Kalau bangun tidur aku sekali gitu aneh gitu. Lah maksudmu aneh itu apa? maksudnya tuh gini loh. Jadi tuh merasa aneh saat bangun tidur tuh maksudnya kayak habis melakukan hubungan dengan jin wanita gitu loh Mas. Terus kayak seolah tuh ditemani seseorang. Tuh. Waktu mimpi atau Bukan bangun tidur. Jadi setelah merasa ditemani wanita, berhubungan gitu kan, bangun tidur tuh kayak merasa aneh gitu loh. Badannya mungkin aneh, terus ngerasa. kamu ingat waktu sarungku hilang? Hmm. Ya kira-kira seperti itu. Tapi itu kan tidak sering. Gitu. Jadi kalau yang soal ini tidak sering kadang-kadang, tapi itu menjadi real gitu loh. Artinya misalnya kayak waktu sarung polengku hilang Ya, itu diminta. kan kamu melihat, aku juga merasakan bahwa ada perempuan yang datang, dia bilang minta sarungku gitu. Nah setelah tersadar bahwa ini ternyata halusinasi, atau kalau kamu waktu itu mimpi ya? Mimpi ya. Mimpi tapi kayak setengah sadar gitu. Orang Jawa bilang rep-repan. Iya. Dia Nah, datang masuk. ternyata setelah tersadar atau bangun, sarungnya dicari nggak ada. Gitu. Jadi peristiwanya itu jadi real gitu. Gitu. Tapi nggak sering. Nggak sering ya, tapi pernah ya. Pernah. Ya. Terus waktu naik Sumbing via Bowongso itu kan naik ke sana karena ada yang minta diantar. Diantar itu. Terus poin kelima, sangat mudah jatuh cinta. Wow, aku itu tiap hari, tiap jam, tiap detik jatuh cinta padamu, Be. Sayang, kalau itu aku udah tahu. Maksudnya itu sebelum masuk ke desa gaib itu loh yang apakah jenengan itu sangat mudah jatuh cinta, bahkan hanya sekali pandang saja sudah merasakan cinta. Kayaknya ini malah sudah dibikin konten waktu dulu itu. Kalau pas jomblo caranya Beranjang. Lah sudah tahu Berarti jawabannya. iya. Sudah. Oke. Tapi kan sekarang enggak. Nomor 6. Poin 6. Emosi pada orang yang tidak diketahui. Ini seorang pria yang telah dicintai jin wanita biasanya akan tiba-tiba merasa sedih, merasa gembira, rindu kepada seseorang yang sebenarnya tidak diketahui siapa orang tersebut. Goblok banget itu.
orangnya aja nggak tahu bisa marah gitu. Ini Enggak ya. no. Terus poin 7, suka melamun sendiri. Iya, biasanya kalau sedang, apalagi kalau sedang ini bikin naskah untuk TVRI atau apa, ya setiap orang pasti melamun toh, sayang. Nah ini di sini berarti apa enggak gitu loh. Ya Melamunnya. iya, tapi melamunnya kan melamun cari inspirasi. Lah kan berarti kan bukan melamun karena melamunkan seseorang gitu loh. Enggak lah. Ada kamu ngapain ngelamun bisa dipukul. Iya benar. Berarti enggak ya ini ya? Enggak. Poin 8. Berjalan sendirian pada malam hari. Biasanya tuh menyendiri, suka menyendiri gitu loh dibanding kumpul sama teman-temannya gitu. Yang menurutmu Oh, masa sih? jangan kan jarang punya temen toh. Lah iya, tapi apa ya, aku terus malam-malam jalan sendiri. Ya nek itu enggak sih. Enggak lah. Berarti enggak ya? Enggak. Zaman dulu Nek itu karena ini ya, karena aku keras kehilangan. itu ya. Ya waktu stres Lah, karena iya. kehilangan temen Hmm. itu kadang-kadang aku jalan. Itu Tapi juga enggak selalu malam. Sebelum itu enggak ya? Enggak. Berarti enggak ini ya. Enggak. Poin 9. Melamun tidak jelas. Nah, laki-laki melamun. Selalu melamunkan hal-hal yang romantis dengan wanita, namun tidak jelas apakah wanita itu dikenal atau tidak gitu. Enggak lah. Enggak. Maksudnya kadang-kadang itu suka kayak galau, terus melamun gitu. Ini sekarang apa dulu? Ya dulu toh. Ya dulu saya kira setiap cowok yang belum menikah begitulah. Ini kan yang disukai sebelum jenengan masuk ke dua desa gaib itu zaman dulu. Ya itu, coba kamu bikin pertanyaan sama cowok-cowok yang belum menikah itu pasti juga gitu, punya imajinasi tentang ceweknya kayak apa. Kalau aku kan waktu itu kan, waktu muda itu kan pengennya cewek yang rambutnya panjang, gini kan gitu. Ya sering ngelamun ini tuh, siapa orangnya ya nggak tahu, wong itu lukisan imajinatif kan itu. Oh gitu ya. Mm-mm. Terus yang ke-10 terakhir nih Mas, lebih suka menyendiri, tidak suka keramaian gitu, suka tempat yang sepi dibanding tempat yang ramai. Kalau itu mungkin karena hobi lah, karena sejak muda aku kan suka naik gunung, jadi memang lebih suka di tempat yang sepi daripada rame. Kan aku kan juga jarang datang ke orang punya kerja, itu kan jarang. Dan kalau datang ke sana biasanya juga nggak nyaman gitu. Mas, itu kan pertanyaan 10 pertanyaan seorang laki-laki yang disukai jin wanita. Itu kan kayak gitu ya, indikasinya itu seperti itu gitu kan. Itu kan dulu, aku nanyanya kan zaman dulu jenengan sebelum masuk ke dua desa gaib. Nek sekarang itu jenengan masih sering ini enggak yang ke-10 itu? Yang mana? Nah, 10 tadi toh, Oh, ada 10-10-nya yang itu. 10-10-nya, ada yang merasa suka menyendiri, suka melamun sendiri. Aku pikir relatif enggak lah. Enggak ya? Enggak. Aku kan sangat enjoy bareng anak-anak tuh. Bareng anak-anak. Bahkan naik gunung pun kalau bisa kan sama anak-anak kan gitu. Kecuali memang gunungnya tidak memungkinkan buat anak, misalnya Gunung Raung kayak gitu kan nggak bisa kalau. Berarti aman lah ya, nggak bakalan di ini mau dipek mantu sama bulurah. Sayang, damai di hati, damai di bumi. Lah nanti nek jenengan nek ditawari mau dinikahke sama anaknya, jenengan mau, terus aku karo sapa? Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Bodoh ya? kalau mau. Bener ya? Bener, swear. Gombal. Wong ngomong wewe bisa tekan ini loh, ngomong ngimpi bisa tekan ditawari kawin
yang mungkin juga terjadinya juga di mimpi gitu loh. Uang kadang-kadang itu aku juga punya pikiran aneh. Kadang-kadang aku berpikir bahwa musibah yang aku alami di Gunung Slamet itu juga mimpi gitu. Tapi kenapa temanku tetap gak kembali gitu loh. Kadang-kadang aku punya pikiran jangan-jangan pendakian itu juga mimpi, semua yang aku alami di Gunung Slamet itu mimpi. Jangan-jangan jenengan juga merasa mimpi hubungan kita sampai punya anak. Ya enggak lah. Jadi gini loh, mungkin ini karena apa ya, karena ketidakberdayaan menghadapi sesuatu yang terasa sangat berat, lalu escape gitu loh, ada eskapismenya, pelariannya menjadi ini cuma mimpi gitu. Kadang-kadang begitu. Mas, kembali lagi ke itu tadi, mimpi Makwe tadi ya. Jenengan kan bisa lucid dream ya. Lah kalau misalnya kayak aku ini kan nggak bisa. Terus misalnya aku tidur mengalami hal seperti itu dan aku mau minum, aku mau makan, itu yang terjadi ketika aku bangun tidur itu apa Mas kira-kira misalnya? Nah kalau itu cuma mimpi ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau yang terjadi itu perjalanan astral, jadi bukan nyawa ya, tapi roh gitu, roh atau jiwa kita pergi, kemudian berkelana sampai ke alam lain, terus kamu makan di sana, ya saya kira akan ada perubahan karakter. Jadi kepribadian atau kemanusiaan kita juga bisa ini terdistorsi. Terus caranya gimana untuk mengatasi itu Mas? Kalau berdoa sebelum tidur jelas, berdoa sebelum tidur. Ya paling itu toh kita berdoa sebelum tidur. Dan ayahku itu dulu ngajarin, kalau kamu mengalami sesuatu yang agak aneh, cobalah cubit tanganmu, badanmu itu cubit. Kalau terasa sakit berarti itu gak mimpi. Tapi kalau tidak terasa sakit itu mimpi. Dan itu yang sering aku lakukan. Jadi kalau ada mengalami kejadian yang tidak aku harapkan, itu cubit sakit. Ini beneran ini. Gitu. Terus Mas, pelajaran yang bisa jenengan berikan kepada kita semua tentang jenengan masuk ke alam mimpi itu, terus ada jin yang makan darah itu nggak hanya makan serangga, gitu kan? Itu apa Mas? Ya, yang jelas sekarang aku jadi tahu bahwa salah satu makanan mereka itu juga darah. Nah, berarti kalau ada kecelakaan atau kita menyembelih hewan dan darahnya tidak dimakan, sebaiknya ditutup sama pasir atau tanah supaya tidak diambil sama mereka dan menjadi makanan mereka gitu. Berarti itu benar juga ya kalau teman-teman yang muslim itu kan bilang kalau perempuan yang sudah menstruasi itu kalau lagi dapat, kalau pas lagi halangan gitu, itu harus dicuci, harus dicuci katanya, kalau enggak itu nanti buat makanan para jin gitu. Oh memang mereka punya keyakinan itu ya? Ada, teman-temanku bilang gitu. Jadi harus kalau misalnya pas lagi dapat, lagi halangan gitu, itu pokoknya harus dicuci, cuci bersih, terus dibungkus
dibungkus koran gitu, terus baru dimasukin di plastik. Jadi nggak boleh masih ada darahnya itu langsung dimasukin plastik dibuang gitu. Katanya gitu itu buat makanan jin gitu. Kalau berdasarkan mimpi ini benar gitu. Oh iya. Iya. Berarti bos dulur semua yang cewek. Kadang kan ada yang bilangnya tuh risih gitu loh, jorok, nyuci darah gitu, ada yang bilang kayak gitu. Ya kalau memang keadaannya nggak memungkinkan, misalnya naik gunung atau apa kan, ya jangan dibuang sembarangan, dipendam. Setidaknya begitu. Karena yang aku lihat itu darahnya segar gitu. Ditempatkan di takir itu tadi, daun-daun itu. Berarti kan kira-kira kan ada tempat menyembelih itu, penyembelihannya itu belum selesai, ada yang ambil kan gitu. Nah biasanya kan mungkin selesai menyembelih baru ditimbun tanah kan gitu. Gitu ya berarti ya. Iya. Ngeri. Udah? Udah. Supaya tidak sampai kemana-mana lagi. Ya itu tadi Lor. Belum tak tutup. Ya itu tadi Lor pembahasan kita berdua mengenai mimpinya Mas Alek yang ditawari makanan makwe berupa darah. Iya tuh. Semoga bermanfaat, diambil yang baiknya, yang jeleknya nggak usah diambil. Terima kasih dulu semua sudah menyaksikan di Atomblok Channel. Salam lestari.